Ya, makasih Bang Karni ya. Setelah mendengarkan nasihat petua dari Adi Prayitno, saya kira kita sudah jadi anti klimaks. tapi tapi saya mau klimakskan lagi ya mengenai banyak hal ya. Jadi begini, hidup sehari-hari itu tidak seindah yang kita omongkan ya kan. Bahwa seolah-olah pemerintahan ini pemerintahan yang benevolent, baik hati, tidak akan berubah, punya komitmen dan lain sebagainya. Saya kira kadang-kadang faktor itu walaupun penting presiden, tetapi faktor bukan di presiden itu sendiri, tapi sistem secara umum. Jadi pertama mengenai bagaimana komitmen Prabowo memberantas korupsi. Menurut saya itu adalah komitmen yang sifatnya dua, eksternal dan internal. Secara internal kita harus cek betul apakah ada aspirasi yang kuat dari Prabowo untuk memberantas korupsi. Kita pakai test case misalnya. Ketika dia membangun kabinet, banyak yang kecewa, terutama mereka-mereka yang berada di garis anti korupsi. Bagaimana mungkin menteri-menteri yang terindikasi korupsi, bahkan sudah korupsi dinyatakan sebagai tersangka, bebas hanya karena peradilan, diangkat lagi. Hanya karena isunya ini turut berjasa ini untuk memuluskan jalan ke MK misalnya. Ada menteri yang 13 perindik. Saya dikasih tahu orang lagi makan asik-asik, kau berhentilah jadi ketua umum partai politik ini. Kamu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu dia berhenti dari partai politik, lepas. Ya kan? Ada menteri yang mengembalikan 27 miliar karena tersangkut kasus BTS. Diangkat lagi juga. Dan di dalam kasus BTS itu gosip-gosipnya ada 3-4 menteri yang sekarang berkuasa di sini. Kemarin saya bertemu 2 hari yang lalu dengan seorang pengusaha yang mengatakan, tolong ya jangan bilang-bilang. Nanti kalau ada KPK saya akan bilang tentunya. Ini di tempat A dia menginap, tapi setorannya di tempat C kan begitu. Tinggal ambil saja. Jadi korupsi di seputar kekuasaan itu banyaknya minta ampun. Dan ini perilaku yang menurut saya tidak berubah secara fundamental. Makanya saya bertanya mengenai Noel ini akhirnya. Noel ini apakah sebuah gerak dari nol tadi? Ataukah sesungguhnya dia korban saja? Biar ada lip service dalam hal pemberantasan korupsi. Ini kan menarik ini dari sisi analisis politiknya. Karena kalau kita bicara hukum semua ya kan hukum kan post factum, ada faktanya, ada datanya kita ngomong. Tapi ini kita ngomong sesuatu yang belum terjadi dan kita analisis ke depan. Ada nggak misalnya motif politik di balik penangkapan OTT atau penersangkaan Noel ini? Ada spekulasi yang mengatakan wah ini jangan-jangan persaingan geng Solo sama geng Istana. Kenapa? Noel ini sebelumnya kita tahu sebagai Jokowi mania. Dia tahu betul kalau tetap Jokowi mania nggak laku. Karena Jokowi tidak lagi berkontestasi dalam Pilpres 2024. Dia harus bermimikri. Ada 3 calon. Yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Alhamdulillah saya dengar ketiga-tiganya dia sowan semua. Jadi bermimikrinya tidak di Ganjar mania saja, hampir jadi Anies mania juga. Tetapi kelihatannya pelumasnya kurang jangan-jangan. Gak jadi. Saya dikasih tahu orang inner circle dalam kampanye Anies yang mengatakan Noel datang juga ke sana. Artinya perilaku ini adalah bukan perilaku ideologis, ini perilaku maklar saja. Maklar politik yang menggunakan massa karena dia bukan orang politik untuk memiliki bargaining politik. Dan dia tahu betul mana yang kira-kira memiliki peluang politik untuk berkuasa. Maka pilihan ke Prabowo itu adalah pilihan yang masuk akal. Nah maka saya mengatakan yang menarik dari Noel ini adalah dia sempat bela Munarman. Ini saya agak bingung juga ini. Dan gara-gara itu dia diberhentikan sebagai komisaris di BUMN. Tapi dia kemudian ada revitalisasi
ketika dia jadi tim sukses juga. Dia memikirkan Joman menjadi Prabowo mania. Tapi malam ini saya dengar Jokowi mania lagi. Gak tahu yang benar nih Jokowi mania atau Prabowo mania. Kan Enggak, bicaranya gimana? Kita bicara saya ada PLT Ketum Jokowi Mania. Oke, udah. Karena saya dengar kan ada Prabowo mania dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya lihat apakah ini sesungguhnya persaingan antara geng Solo dan geng Istana. Begini, saya agak tidak percaya kalau KPK melakukan OTT terhadap seorang wamen yang berasal dari relawan yang memenangkan Pilpres, dari Partai Gerindra pula, melakukan safari politik kemana-mana, ke Habib Rizik juga. Banyak sekali dia melakukan safari politik instead of mengerjakan pekerjaannya sebagai wakil menteri, kalau KPK-nya tidak berkoordinasi. Ya kan? Ini kan make sense. Emang KPK sekarang sama dengan KPK sebelum 2019? Enggak, saya katakan. KPK sekarang adalah KPK yang berada di bawah ketiak kekuasaan. Tapi persoalannya ada kekuasaan formal, ada kekuasaan informal. Pertanyaannya adalah KPK ini nanya kepada siapa? Apakah kepada kekuasaan istana atau nanya kepada geng Solo? Kenapa bisa begitu? Analisisnya sederhana. Noel ini dianggap orang yang berkhianat. Yang tadinya sangat Jokowi mania, tiba-tiba dia melakukan politik kutu loncatnya kemana-mana. Bahkan ke Anies mania juga, ya kan? Nah, karena itu saya masih berpikir bahwa ada relasi-relasi politik yang tersisa dari ini. Jadi tidak optimis banget. Walaupun saya ingin mempercayai bahwa Prabowo adalah orang yang betul-betul ingin memberantas korupsi. Oke, itu faktor internalnya, ya, eksternalnya. Tetapi ada juga internal Prabowo yang menurut saya memang akan kuat pemberantasan korupsi yang ingin dia lakukan. Tapi jangan salah, perlawanannya juga akan kuat. Bisa jadi perlawanan itu perlawanan massa seolah-olah massa. Begini, Prabowo itu secara ideologis adalah seorang sosialis. Bapaknya PSI kita tahu, Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan dia selalu ngomong tentang pasal 33. Dia sudah lakukan yang namanya pengambil alihan kebun-kebun sawit yang tidak bayar pajak, yang ilegal. Dan dia sudah sedang mengkaji pertambangan. Saya ingat teman saya yang ikut, Adi Masardi yang ikut rombongan NU datang ke Prabowo, ngomongnya pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya termasuk orang yang mendorong di revitalisasi pasal 33 itu yang tidak pernah dilaksanakan sejak zaman Orde Baru. Kita kan hanya melihat tambang itu hanya migas saja yang seolah-olah dikuasai negara. Tapi batu bara, tembaga, nikel dan lain sebagainya sangat diprivatisasi. Makanya misalnya Faisal Basri mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Kenapa? Nikel itu 90% buat China keuntungannya. Terakhir dia datang sebelum meninggal ke tempat saya, bukan 10% Indonesia menikmati nikel itu, pemerintah, negara. Tapi minus, karena semua pajak itu dibebaskan. Baik ekspor maupun impor. Kan kita smelter yang ada di sini, smelter China semua. Nah karena itu ketika pasal 33 ini mau direvitalisasi, siapa yang kira-kira yang akan terkena? Mereka-mereka yang selama ini menikmati kue terbesar dengan para komprador disputer kekuasaan. Dan itulah yang namanya korupsi atau mafia sesungguhnya.